dua ya. Ya. Baik, 21 nomor pesertanya. Baik, kita masuk ke peserta selanjutnya nomor urut 23 atas nama Apriliani Kartini. Apakah sudah hadir di tengah-tengah kita? Ya, nampaknya sudah. Iya, ini Apriliani Kartini juga dari SMK Negeri 12 Jakarta Utara. Baik, langsung saja kita mulai lomba virtual pidato. Ya, sebelumnya saya juga pamit karena nanti akan diganti oleh Mas Bobi selaku host acara kita hari ini. Baik, kita mulai dari hitungan satu, 2, 3. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Abu Maulana Muhammad amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat dan karunia hingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan lomba pidato secara virtual. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang saat. Saya Apriliani ini saya perwakilan dari pimpinan cabang Ikatan Belajar Putih Nahdlatul Ulama Kecamatan Kerja. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan tema kontribusi pemuda untuk kemajuan bangsa. Hadirin yang berbahagia, pemuda adalah generasi penerus bangsa. Pemuda identik dengan kesempaman dan perubahan. Dalam catatan sejarah Indonesia, kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari pikiran keringat, genangan air mata, dan genangan darah para pahlawan bangsa yang ketika itu adalah para generasi muda. Anda tahu kapan terbentuknya Sumpah Pemuda? Ya, Sumpah Pemuda terbentuk pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda membentuk Kongres Sumpah Pemuda untuk membangkitkan semangat juang para pemuda Indonesia. Mereka bersatu dan merapatkan barisan untuk melakukan sebuah perubahan. Mereka berikrar dan bersumpah untuk mencapai satu tujuan, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Perjuangan mereka tidak sia-sia. Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Hadirin yang saya hormati, Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia." Ini membuktikan bahwa pentingnya peran pemuda untuk meraih masa depan yang cerah. Disadari atau tidak, pemuda memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Maju membangun bangsa, berkembang atau merosotnya suatu negara dipengaruhi oleh keadaan para pemuda ini. Pemuda dianggap melambangkan keberanian yang tak pernah luntur. Pemuda
adalah umat akan hancur, negara akan binasa, dan agama hanya tinggal nama saja. Lalu dimulai pertanyaan, bagaimana menciptakan generasi penerus bangsa yang berdasarkan agama? Mohon maaf, bagaimana menciptakan generasi muda yang harapan agama, bangsa, dan juga negara? Jawabannya adalah bermodalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, diiringi dengan ilmu pengetahuan serta dibingkai dengan akhlakul karimah. Maka masa depan yang cerah pasti akan kita raih. Hadirin yang saya hormati, kita sebagai generasi muda penerus tongkat estafet pembangunan bangsa, marilah kita sadari sedalam-dalamnya pentingnya peranan generasi muda dalam menggapai cita-cita bangsa arah yang lebih baik, yang berlandaskan agama, ilmu pengetahuan, dan akhlak yang mulia. Sebab jika agama, ilmu pengetahuan, dan akhlak dilenyapkan di generasi muda, maka kehancuranlah yang akan kita hadapi. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, khususnya generasi muda selaku calon pemimpin di masa yang akan datang. Semoga kita dapat mengambil hikmat dan menjadikan bahan renungan untuk menggapai cita-cita bangsa ke arah yang lebih baik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Untuk makola walatang makola. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aprilia Kartini sudah memberikan pidatonya. Baik, kami ingatkan pada para peserta, jadi kami ada gangguan teknis dan alhamdulillah di kesempatan kali ini insya Allah sudah tertangani. Ya, kita akan ke peserta selanjutnya, yaitu peserta nomor urut 24 kepada Alika Putri Mulyana dari SMA Negeri 18 Jakarta. Kebetulan baru masuk. Alika. Alika sudah bergabung? Assalamualaikum Alika. Iya, peserta selanjutnya kami ulangi, yaitu nomor urut 24 Alika Putri Mulyana. Iya, Alika Putri Mulyana. Iya. Ini saya hadir. Kalau ini harus nggak bisa. Ya, Assalamualaikum Alika. Waalaikumsalam. Bentar dulu ya. Kalau dulu. Ini begini kali ya, orang coba sendiri. Suara saya kedengaran nggak, Pak? Iya, kedengaran. Nah, baik ya? Iya, kedengaran. Pak, ini gitu dulu Pak, yang fokus ke saya. Yang kayak gitu ya. Fokus ke saya. Ya. Udah bisa dimulai, Pak? Iya, tadu. Kita hitung mundur dulu ya. 3, 2, 1. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu
Ala zalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat ketenangan hati, di mana Bapak, Ibu, dan teman-teman dimanapun berada, bila mana hatinya sedang sedih, gelisah, dan gundah, mudah-mudahan Allah memberikan kita ketenangan hati. Amin, amin, ya robbal alamin. Wasoli yang selawat dan salam marilah kita curahkan kepada para akhir nabi, tuannya para rasul yang membimbing kita dari zaman penuh kegelapan hingga zaman penuh kenerangan ini, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabiat wa tabiatnya, dan para umatnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati para dewan juri dan panitia dan teman-teman dimanapun berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenan saya di sini, saya akan menyampaikan suatu amanah yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya nanti. Pemuda ikhtiar membangun toleransi serta semangat kemerdekaan dan tahun baru Hijriah. Di tahun 2020 ini, tepatnya di bulan Agustus ini, menjadi momentum yang sangat spesial bagi rakyat Indonesia dan umat Islam. Karena apa? Karena pada pasalnya di bulan ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tamu yang penuh dengan kemuliaan, yakni Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Masya Allah. Kedua momentum tersebut merupakan peristiwa yang sangat bersejarah dan kaya akan hikmah. Dari dua momentum tersebut banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita kutip, yakni bertoleransi dan semangat berikhtiar bagi para milenial Indonesia. Bertoleransi sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengajarkan kepada kita arti dari kerjasama, arti dari saling menolong untuk mengejar kebaikan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah memberikan kita melalui firman-Nya Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shallallahul azim. Dan tolong menolong kamu dalam berbuat kebaikan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa. Bertakwalah kepada Allah, sungguh siksa Allah sangat berat. Para hafizullah yang dicintai oleh Allah, Allah tidak membeda-bedakan hambanya. Kaya, miskin, cantik, jelek, semua sama di mata Allah. Namun Allah menciptakan toleransi ini untuk membentuk simbioisme supaya apa? Supaya bertahan hidup dan saling menguatkan antar satu sama lain. Selain itu, para pejuang dan nabi kita, Nabi Muhammad, mengatakan kita arti dari kerjasama dengan satu visi misi yang mereka teguhkan untuk mencapai suatu tujuan, suatu keberhasilan bersama. Oleh karena itu para sahabatku, kita sebagai pemuda-pemudi milenial Indonesia seharusnya meniru apa yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad dan para pejuang. Bahkan harus kita lestarikan dan kita tingkatkan untuk mencapai Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Selain bertoleransi, ada pelajaran serta hikmah yang kita bisa ambil dari dua momentum tersebut, yakni semangat berikhtiar, semangat berusaha. Jangan pernah menyerah dalam keadaan dan situasi apapun. Jatuh, bangkit lagi,
jatuh bangkit lagi sampai kun fayakun, Allah menghendaki kita berhasil engkau. Sesuai yang kita ketahui, para pejuang dan Nabi kita telah merelakan, telah mengorbankan semuanya. Para pejuang, mereka telah merelakan anak istrinya, harta bendanya, kekayaannya untuk kemajuan bangsa. Serta baginda kita, Nabi Muhammad SAW, dia rela dihina, rela dicaci maki oleh kaum kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk memperluas ajaran agama yang dirahmati oleh Allah, yakni agama Islam. Oleh karena itu, kita harus bangga menjadi pemuda-pemudi milenial Indonesia yang menjadi penerus bangsanya. Untuk apa? Untuk kemajuan bangsa. Selain itu, Allah memberitahu kita dalam firman surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, berkewajibanlah kamu dalam berbohong padahal kamu tidak menyukai. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyukai padahal itu baik. Dan boleh jadi kamu menyukai padahal itu tidak baik bagimu. Sungguh Allah Maha mengetahui hambanya yang tidak diketahui. Dalam firman surat Al-Baqarah 216 ini, para pejuang dan Nabi Muhammad memang mereka tidak menginginkan yang namanya perang. Mereka tidak menginginkan yang namanya berselisih antara satu sama lain. Tetapi ini semua sudah kehendak Allah. Mereka harus berjuang. Mereka harus berjuang demi agama dan bangsa. Oleh sebab itu kita harus patut meniru dan bangga menjadi penerus mereka. Penerus untuk kemajuan bangsa. Persahabat yang dicintai oleh Allah dimanapun berada, kita harus bangga menjadi pemuda-pemudi milenial Indonesia pada tahun 2020 ini. Kita harus bersyukur, kita bisa merasakan apa yang sudah dilakukan oleh para pejuang terdahulu. Kita bisa merasakan nikmatnya hasil dari penjajahan, nikmatnya dari para pejuang Nabi kita. Masya Allah, Rabbi. Sekian manfaat yang saya beri untuk para sahabat dan Dewan Juri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sebelum penutup, saya mempunyai pantun. Pohon jambu tumbuh ke atas, diterpa angin yang kencang. Waktu sudah diberikan terbatas. Mohon maaf jika ada kata yang lancang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alika Putri Mulyana. Selanjutnya kita akan ke peserta berikutnya. Nomor terakhir 25, Buldan Cahyadi Alfi. Silakan kepada Buldan Cahyadi. Ya Kak. Ya Kak. Ya. Baik, Buldan sudah siap? Insya Allah siap. Baik, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1, mulai. Pertama-tama, aneh mau pantun dulu. Bintang bersinar di waktu malam. Betapa indahnya, Masya Allah. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, nikmat kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul walaupun dengan cara bertatap muka seperti ini. Selanjutnya, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dewan Juri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormatnya. Hadirin yang berbahagia, kita baru saja di tanggal 17 Agustus telah merayakan hari yang paling istimewa, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Di hari kemerdekaan yang ke-75 ini,
Tentunya keadaannya sangat berbeda dengan kemerdekaan sebelumnya yang dikarenakan hadir virus COVID-19 ini yang sampai sekarang melanda seluruh negara bahkan belahan bumi. Namun kita tidak boleh gentar dalam menghadapi keadaan seperti ini sebagaimana para pejuang yang berjuang demi kemerdekaan negara ini. Teman-temanku sekalian, mengingat para pejuang kemerdekaan yang telah bersikeras berjuang, kita juga harus mencontohkan perilaku dan sikap para pejuang tersebut. Namun, dalam kondisi seperti ini, kita mungkin banyak yang berpikir kita tidak bisa melakukan apa yang para pejuang lakukan. Untuk melakukan apa yang pejuang lakukan, kita contohkan sikapnya, yaitu sikap cinta terhadap tanah air. Ngomong-ngomong masalah cinta, di Indonesia ini, anak mudanya sudah banyak yang mengenal cinta. Dari mulai SMA, SMP, bahkan anak SD pun sudah mulai bercinta-cinta. Ana punya syair nih, satu syair. Jangan salah bercinta, janganlah salah merasa, janganlah pula berdosa, gara-gara diri bercinta. Mulia diri karena cinta, rusak diri karena cinta. Cinta fata morgana, bisa hati tergila-gila. Sesuai dengan apa yang tadi di dalam syair tersebut, cinta itu fata morgana, bisa membuat hati tergila-gila. Mengapa? Karena pada zaman saat ini, cinta itu sudah merasuki seluruh anggota tubuh. Dari mulai otak, dari mulai atas ujung rambut ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Dan bahkan anak muda zaman sekarang karena cinta sampai lupa diri. Dari mulai berpakaian, mereka tidak tahu apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka alami. Dari perempuan terutama perempuan saking memikirkan cinta sampai lupa dengan auratnya, sampai lupa dengan tubuhnya sendiri, sampai dia mau dipegang sana, mau dipegang sini. Dan yang saya bingung itu perempuan kenapa masih mau aja membuka aurat, goyang-goyang di TikTok itu kan. Jadi kita harus mencontohkan sebagaimana para pejuang harus cinta terhadap tanah air. Jangan salah cinta, jangan salah bercinta, jangan salah merasa. Janganlah pula berdosa gara-gara diri bercinta. Begitu. Kawan-kawanku sekalian, baru saja setelah 17 Agustus kita telah menyambut kehadiran tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1442. Kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi umur dan kesehatan sehingga kita dapat masuki tahun baru Hijriah ini dengan selamat dan sejahtera. Bulan Muharram merupakan permulaan tahun Hijriah. Ini adalah bulan yang mulia dan terpuji. Rasulullah sendiri menyebutkan bahwa Muharram adalah bulan Allah. Oleh sebab itu, dalam menyambut tahun baru Hijriah ini, marilah kita tingkatkan amal kebaikan kita sesuai dengan arti yang terkandung dalam tahun Hijriah, yaitu nama tahun di mana Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkannya agar seluruh umat Islam senantiasa mengingat peristiwa hijrah Rasul untuk menegakkan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatih ayat 37, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammarkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akum wa nadhiru fadzuqu fama zalimina min nasirin. Yang artinya, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan tidak datang kepadamu pemberi peringatan. Ayat di atas memberi pelajaran kepada kita bahwa setiap orang yang diberi umur panjang hendaknya mau berpikir mengenai apa yang telah diperbuatnya di masa lalu, atau dengan kata lain merenungkan perbuatan yang telah diperbuat. Lalu dari renungan itu, marilah senantiasa kita merenungkan
berbenah diri tentang perbuatan yang salah, yang harus diubah agar menjadi benar, dan yang kurang hendaknya ditambah supaya menjadi sempurna. Demikian seterusnya sehingga amalan kita menjadi semakin sempurna. Akhirnya, marilah kita senantiasa berdoa agar pada saat memasuki tahun baru Hijrah dan kemerdekaan RI 75 ini kita selalu diberi hidayah, kesehatan walafiat dan petunjuk menuju jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan orang-orang yang dimurkainya. Dan semoga kita dihindarkan dari bala bencana, bala bahaya dan malapetaka, dan semoga keadilan di negeri ini semakin kuat dan kokoh. Amin ya rabbal alamin. Demikian pidato dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buldan Cahyadi Alfi, peserta terakhir ya, nomor urut 25. Baik, karena tadi ada beberapa peserta yang dipanggil tidak hadir ya, maka kita akan coba panggil lagi. Tapi sebelum itu kita ke Nanda Putri Amelia dulu, peserta nomor urut 2. Yang tadi ada kendala teknis. Nanda Putri Amelia sudah bergabung dengan kita. Nanda? Sudah. Iya, sudah ada. Cuma dia. Assalamualaikum Nanda. Nanda gimana? Ya, gimana? Sudah siap ya? Nanda sudah siap? Bulan cepat. Nanda, assalamualaikum. Iya, siap Nanda? Ya, Nanda mungkin itu kan di dalam kamar, coba mungkin bisa di luar, mungkin karena suaranya kurang terdengar ya, masih kurang terdengar, sedikit kurang terdengar. Halo, Nanda? Ya, Nomor 12 ya? 15. Baik. Terbiasa. Kita ke, kalau gitu nanti di kesempatan berikutnya ya. Kita ke Ferdiansyah. Ferdiansyah nomor urut 12. Apa sudah hadir di Zoom meetings? Ferdiansyah. Ferdiansyah. Kalau misalkan tidak ada Ferdiansyah, kita langsung beralih ke Zainuddin, Muhammad Zainuddin. Muhammad Zainuddin. Ya, bisa Ustaz. Ya, silakan Ustaz Muhammad Zainuddin. Baik Ustaz. Ya, kita akan segera mulai ya. Kita hitung mundur. Ya, ini. Opa, ini. Kita akan segera hitung mundur. 3, 2, 1, mulai. Seseorang orientalis berkebangsaan Prancis itu mengatakan, beliau adalah Napoleon Bonaparte. Beliau mengatakan, saya telah banyak memerangi penjajah dunia. Saya menumbangkan para bangsa-bangsa. Saya menumbangkan para kerajaan-kerajaan. Akan tetapi, satu hal yang tak bisa kutumbangkan, yakni perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil
asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senandungkan nada-nada sanjung syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia serta nikmat dan hidayahnya. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsyuha. Jika kamu hendak menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsyuha, Allah pastikan tidak bisa menghitung nikmatku, kata Allah. Kedua kalinya, salawat barangkaikan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada seseorang proklamator yang tak pernah naik motor, seseorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi, junjungan alam. Bahkan ada lagi seorang pujangga yang mengatakan bahwa beliau adalah the people in the world, manusia yang hebat yang pernah hadir di permukaan bumi ini. Itulah dia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali perjumpaan kita tepatnya pada saat ini, kita lihat, kita rasakan berjalan waktu tanpa terasa telah membawa kita kepada era yang berfenomena. Buktinya hari demi hari, bukan kemajuan demi kemajuan yang kita rasakan, akan tetapi kemerosotanlah yang seakan-akan mencekik nilai agama Islam. Belum lagi masalah yang menimbulkan kontroversi. Ada yang pro, ada pula yang kontra, dan berbagai konflik lainnya. Maka untuk itu saya akan menyampaikan sarahan pidato yang bertemakan kontribusi pemuda berilmu untuk suatu kemajuan bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah perjalanan masa yang membawa perubahan, di era reformasi yang membuka kebebasan, dan diombang-ambingkan oleh globalisasi yang memaksa keterbukaan, mau tidak mau kita dihadapkan pada suatu kesamaan diri. Untuk lebih mencermati perkembangan situasi dan kondisi saat ini dari segala bentuk kebobrokan yang merusak etika, moral, dan sendi-sendi peradaban hidup. Sementara di sisi lain kita harus mampu dengan bijak lebih profesional, potensi dengan peluang untuk maju bagi kemaslahatan seluruh umat. Khususnya kaumlah muda yang merupakan cikal bakal pemimpin di masa yang akan datang. Maka untuk itu harus benar-benar dipersiapkan dan mempersiapkan diri dengan bekal yang bisa dipertaruhkan, yakni intak dan intek, atau dengan kata lain pentingnya ilmu pengetahuan. Berbicara tentang ilmu, saya akan teringat ungkapan yang berbunyi hayatul fatah wallahu bil ilmi wattuqa. Demi Allah, hidupnya seorang pemuda ialah dengan ilmu dan takwa. Oleh sebab itu, jauh sebelum beliau dilahirkan, yang kurang lebih 4 abad yang silam,
baginda Nabi telah berpesan kepada kita semua melalui salah satu hadisnya yang berbunyi talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Diwajibkan atas kalian laki-laki muslim dan perempuan menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya lebih jauh membahas tentang ilmu di era reformasi yang saat ini kita alami dan kita kembangkan bersama-sama, bahwa suatu kemajuan negara adalah di tangan pemuda. Oleh karena itu, sebagai kita agent of character atau agent perubahan suatu bangsa, telah kita ketahui bersama bahwa ilmu merupakan salah satu faktor yang bisa menentukan martabat manusia, baik dalam pandangan Allah ataupun penilaian manusia. Ilmu juga bisa menyebabkan seseorang dikatakan hidup atau mati, sebab seseorang yang hidup tanpa memiliki ilmu pengetahuan niscaya akan sangat mudah dipengaruhi oleh budaya dan keadaan dimanapun ia berada. Tanpa mengoreksi dan mengevaluasi terlebih dahulu, suatu budaya akan langsung diterima, sehingga sampai saat ini masih banyak saudara-saudara kita dan banyak pemuda-pemuda kita yang hanya bisa berjalan dengan meraba-raba. Karena apa? Dikarenakan hidupnya tanpa ilmu pengetahuan, sehingga hidup tidak terarah dan tak bertujuan, yang pada akhirnya terperosok dalam jurang kesengsaraan. Alangkah malangnya nasib seseorang yang demikian. Bahkan ini lebih malang lagi daripada utama. Saat semacam ini akan timbul suatu penyesalan, namun ibaratkan nasi sudah menjadi bubur, apalah arti semua telah terjadi dan tak mungkin kembali lagi. Sehingga pepatah Inggris mengatakan, it is no sorry over sweetness. Tidak berguna menyesali yang telah terjadi. Berbicara tentang kontribusi pemuda, hal ini tidak terlepas dari tawaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Worst hour wonderful he to have knowledge. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan suatu dunia, maka dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Worst hour wonderful he to have knowledge. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka dengan ilmu. Wa man ardahuma fa'alihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka dengan ilmu. To whenever one to dua bidnek director, he to have knowledge. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka dengan ilmu. Oleh sebab itu, jauh kita dibungkamkan oleh suatu negara yang menjajah Indonesia. Darah, nyawa dipertaruhkan oleh seorang proklamator, yakni Soekarno, yang membela mati-matian untuk negara kita. Bahkan ada lagi jihad yang dikomandangkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk mencetus terjadinya suatu negara. Inilah perjuangan kita semua yang harus dijaga oleh kita semua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Muhammad Zainuddin yang telah memberikan atau menampilkan pidatonya pada kesempatan siang hari ini. Baik, kita akan langsung ke peserta berikutnya, yaitu Nanda Putri Amelia. Nanda, gimana, sudah siap, Nan? Assalamualaikum, Nanda.
Assalamualaikum, Nanda, suaranya? Oh, jaringannya kurang. Suara Bu. Hah? Iya. Oke, terakhir. Mungkin ini kan. Yang penting anak komunikasi aja yang kira-kira siap buat Apa, Nanda? Oh iya. Hah? Oh. Suaranya di unmute, nah? Suaranya di unmute, dihidupin? Iya. Ya, iya, kedengeran. Karena lagi surat. Kemarin gitu sih. Oke, Nanda udah siap ya? Coba cek suara dulu, cek sound dulu, cek sound. Cek sound dulu coba. Assalamualaikum coba cek dulu. Ya, suaranya agak kencang ya. Iya. Iya. Ya, silakan. 1, 2, 3, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang sebagai populer ya sebagai karena kita masih di umur
Iya, iya. Sepertinya ada kendala ya di Nanda. Jaringannya tiba-tiba menghilang, terputus. Baik. Iya. 96. Ya baik, teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah menunjukkan kemampuan dan kebolehannya dalam berpidato, dan tentunya penilaian sedang dilakukan oleh Dewan Juri, dan tentunya sambil menunggu review yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, oleh Dewan Juri, maka tentunya kami juga sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah mengikuti lomba pidato virtual, kontribusi kebangsaan, ya, kontribusi kebangsaan, kontribusi pemuda terhadap bangsa, ya, kontribusi pemuda terhadap bangsa, refleksi 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga tahun baru Islam 1442 Hijriah. Nih, Nama apa? ya baik Nanda sudah dihitung ya, Nanda sudah terakumulasi. Terima kasih Nanda sudah memberikan menyampaikan pidato terbaiknya. Baik. Ya, baik, kita sudah mendekati akhir dari pidato, ya, lomba pidato virtual yang diadakan oleh Jaya Islamic Center, dan tentunya kita akan langsung saja kepada Dewan Juri menyampaikan reviewnya dan sekaligus mengumumkan pemenangnya pada kesempatan sore hari. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para peserta lomba pidato virtual Jakarta Islamic Center, adik-adik sekalian yang saya hormati, juga teman-teman Dewan Juri, sambil menunggu rekapitulasi nilai dari penyampaian pidato adik-adik sekalian, saya akan mereview, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan jalannya lomba, dan nanti juga akan saya bacakan keputusan pemenang dalam kegiatan lomba pidato ini. Alhamdulillah, pertama-tama kami sampaikan apresiasi yang sangat tinggi dan kebanggaan yang luar biasa kepada adik-adik sekalian yang telah ikut dalam rangka lomba pidato virtual ini, yang tentu saja itu menggambarkan bagaimana adik-adik kelak ke depan menjadi generasi-generasi penerus yang siap akan melanjutkan tongkat estafeta kepemimpinan bangsa ini melalui isi pidato yang adik-adik sampaikan tadi. Harapan kami mudah-mudahan itu bukan hanya sekedar pidato yang disampaikan, tetapi menjadi motivasi, menjadi semangat untuk meraih prestasi, untuk menjadi orang-orang yang berhasil, yang sukses kelak di kemudian hari.
Amin ya rabbal alamin. Secara umum, lomba pidato itu memang tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama retorika, yang kedua materi, dan yang ketiga penampilan. Dalam hal retorika, para peserta memang dari penampilan tadi terlihat belum semuanya menguasai begitu. Karena pidato itu sebagai suatu seni harus bisa dinikmati. Orang melihatnya enak ketika pidato itu sedang disampaikan. Maka itu retorika sangat perlu. Walaupun isinya bagus, tetapi tanpa didukung oleh retorika yang baik, maka pidato itu akan menjadi terasa hambar. Ya. Di dalam retorika itu ada bagaimana intonasi, bagaimana teknik vokal, termasuk di dalamnya adalah penjiwaan. Bagaimana ketika mengungkapkan hal-hal yang sedih, bagaimana ketika mengungkapkan hal-hal yang sifatnya semangat, ya, yang termanifestasi dengan gerakan-gerakan fisiknya, ya, bagaimana menampilkan sikap-sikap yang ketika menyampaikan hal yang sedih dan sebagainya. Sehingga orang yang melihatnya menjadi sesuatu yang sangat enak gitu, atau hal yang menarik gitu. Kemudian juga intonasi. Bagaimana penekanan-penekanan kata itu. Penekanan-penekanan kata yang diselaraskan dengan gerakan-gerakan. Nah itu tadi dari beberapa peserta memang belum menguasai itu. Ya. Contoh umpamanya ketika mengucapkan hamdalah. Ya. Bagaimana hamdalah itu diserasikan dengan gerakan. Yang matanya harus melihat ke depan, audiens gitu ya. Kemudian gerak-gerak fisiknya harus sesuai dengan intonasi kata-katanya. Seperti itu. Ya. Dan ketika mengucapkan sesuatu yang disampaikan, tetapi arah wajahnya atau mukanya tidak tertuju kepada audiens. Seperti mengucapkan kata hamdalah umpamanya atau pembukaan, itu intonasinya harus benar-benar mantap, ya. Seperti umpamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adik-adik bisa melihat gerakan saya, pergerakan bagaimana kepala saya, muka saya sejalan dengan intonasi yang saya tekan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Nah, di situ ada intonasi-intonasi, ada spasi-spasi yang orang mendengarnya enak begitu. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa atau tidak keserimpet-serimpet. Nah, itu yang pertama dari sisi retorika. Kemudian yang kedua dari sisi materi. Nah, dari sisi materi ini juga harus ada ketersesuaian begitu ya, antara tema, pembukaan, kemudian dengan isi yang disampaikan, dengan penutup atau kesimpulan. Ya. Jadi bagus ya, di antara beberapa teman-teman itu dalam ceramahnya disampaikan juga variasi-variasi, karena itu bagus ya, sehingga pidatonya tidak terasa monoton gitu ya, tidak membosankan gitu ya. Hanya variasi-variasi itu bukan merupakan satu hal inti gitu ya, hanya sisipan-sisipan yang supaya pendengarnya tidak membosan. Tetapi dengan adanya sisipan-sisipan variasi itu, jangan menghilangkan materi utama gitu ya. Jangan terbawa sehingga keluar dari materinya, sehingga nanti tidak ada nyambung lagi antara pembukaannya,
kemudian dengan isi materi yang disampaikan. Nah, itu ya. Jadi dari sisi materi harus sesuai dengan tema, kemudian isinya, kemudian kesimpulannya. Kalau akan ditambahkan sisipan-sisipan pantun, ya, atau bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang diqiraahkan, ya itu bagus. Ya. Kemudian yang terakhir adalah penampilan. Nah, seorang dai atau seorang orator atau seorang penceramah itu harus mengesankan, dilihat dari sisi penampilannya gitu ya. Harus terlihat mengesankan gitu. Karena bagaimana orang akan mendengar isi ceramahnya, bagaimana orang akan mendengar pidatonya, kalau dari kesan pertamanya saja sudah tidak, maaf, kurang enak dilihat begitu ya. Ya, sehingga penampilan ini menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan ketika orang berpidato atau berceramah gitu ya. Ya, mohon maaf tadi ketika penampilan beberapa adik-adik sekalian, ada yang bagus penampilannya ya. Bukan harus mahal begitu ya, bukan harus mahal, tetapi pakaiannya rapi, sopan, pakaian-pakaiannya enak dilihatnya gitu ya, serasi gitu. Nah, tapi ada juga yang memang seadanya gitu ya. Latar belakangnya ada yang itu. Kan backgroundnya saya lihat, mohon maaf gitu ya, ada panci, ada kasur gitu ya, sehingga pemandangannya kurang bagus untuk dilihat gitu. Jadi penampilan itu ketika akan berceramah harus benar-benar diperhatikan. Jadi seorang dai, seorang penceramah, seorang orator gitu ya, ketika tampil harus terlihat baik ya, harus terlihat cantik, harus terlihat gagah gitu ya, sehingga orang akan terkesan begitu dengan penampilannya dan mendengarkan dari apa yang disampaikannya. Nah, itulah beberapa poin ya yang mudah-mudahan jadi tambahan ilmu kita, wawasan kita. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berlomba dengan lebih baik lagi gitu ya. Ya. Kemudian sebelum saya bacakan keputusan siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba ini, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas keikutsertaan adik-adik sekalian, dan mudah-mudahan ini tidak berhenti sampai di sini. Kami berharap nanti beberapa dari adik-adik sekalian yang memiliki skor nilai gitu ya, yang memiliki jumlah nilai sampai dengan di atas 80, mudah-mudahan nanti bisa ikut bergabung mengisi GICTP gitu ya, TV Jakarta Islamic Center gitu ya. Kami nanti akan mengundang adik-adik sekalian gitu ya, untuk berkontribusi ikut mengisi kegiatan ceramah-ceramah di GICTP ini. Ya, tentu memang tidak semua gitu ya. Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian tim juri ini, meskipun kami menganggap bahwa sebagian besar peserta adalah bagus begitu ya,
Tapi karena memang kita harus memilih begitu ya, hanya 3 orang gitu ya, juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga, maka teman-teman yang bagus itu tidak semuanya menduduki juara dalam peringkat ini gitu ya. Tapi tentu kita yakin bahwa meskipun tidak juara gitu ya, adik-adik yang telah mengikuti acara ini sesungguhnya sudah merupakan para juara gitu ya, merupakan para juara yang telah mau menyisihkan waktunya bergabung dalam kegiatan ini. Baik, saya akan sampaikan pengumumannya. Para juara-juara dari lomba pidato virtual Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Islamic Center, berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Juri pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 memutuskan sebagai berikut. Juara ketiga dengan perolehan nilai 495 diraih oleh nomor urut 2 atas nama Naila Rahmania. Jadi juara ketiga lomba pidato ini, juara ketiga diraih oleh nomor urut 2, nomor urut 2 ke 11? Mohon maaf, nomor 11. Ya, juara ketiga dengan nomor urut 11 itu diraih oleh Naila Rahmania dengan nilai 495 dari anggotanya 43. Masih bergabung dengan Naila Rahmania? Ya. Baik. Kemudian juara kedua dengan nilai 498 diraih nomor urut 17 atas nama Muhammad Torik dari SMA IT Al-Hanimiyah. Saya ulang lagi. Juara kedua diraih oleh nomor urut 17 atas nama Muhammad Torik dari SMA IT Al-Hanimiyah dengan nilai 498. Masih bergabung Muhammad Torik? Masih. Ya. Selanjutnya yang terakhir, juara pertama. Juara pertama diraih oleh, ya saya ulangi, juara pertama diraih oleh nomor urut, ya sekali lagi saya ulangi, juara pertama ya dengan nilai 501 diraih oleh nomor urut 13 atas nama Muhammad Mainuddin dari Remaja Masjid Jamiatul Muntaha. Masih bergabung Bapak CDD? Masih. Ya. Baik, terima kasih.
Demikian dari sekalian para peserta lomba pidato virtual Jakarta Convention Center, untuk pembagian hadiah nanti akan kami hubungi melalui grup WA yang sudah tersedia. Demikian atas segala perhatian dan kesertaannya dalam kegiatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada para pemenang, selamat kepada para pemenang. Semoga tentunya semakin bersemangat untuk berdakwah dan menyampaikan kebaikan. Dan juga untuk yang belum menang pada hari ini, karena juga yang namanya perlombaan, sedekala ada menang, dan juga pasti ada pembelajaran yang bisa kita ambil untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bergabung. Ingat perkataan Kiai Haji Mamun Alilubi bahwasannya ketika kita sudah mendaftar, kita sudah menjadi seorang pemenang, ya. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung adik-adik. Nanti akan dihubungi lagi untuk para pemenang. Dan akhirnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya selaku MC tentunya bila ada kata-kata yang menyakiti hati atau mungkin sikap yang salah, tentunya kami mohon maaf. Akhirnya kita tutup perlombaan ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Siap.